Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Sekian dari pertemuan kita melalui kegiatan dan senam ini, kita masih diberi kesempatan dan pada kesempatan ini, Sabtu 11 April, di sesi pertama di kelompok kami, Ulfi nanti akan sebagai presenter akan memaparkan materi khusus tentang yang berkaitan dengan mata pelajaran judul uji validitas dan nanti akan dibantu oleh moderator oleh host Bu Yusi dan saya sebagai Ya, baik. Terima kasih Bu Nenti. Ini tadi suara Bu Nenti agak putus-putus. Kalau suara saya kedengaran nggak ya, Bu? Kedengaran ya? Oh, jelas ya. Ah, ya baik. Suara saya putus-putus juga. Iya, suara Bu Nenti putus-putus. Saya coba share materinya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya. Siang ini kita bisa berjumpa kembali, gitu ya, dalam program Virtual Coordinator Training Batch 6 Jawa Barat. Untuk kelompok kami ini ada di hari yang ketiga, gitu ya, hari yang ketiga atau sesi yang kelima. Sesi yang keempat ya Bu ya, sesi yang keempat. Hari ini saya bertugas sebagai presenter, ingin menyampaikan materi sedikit yang saya pernah pelajari, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas. Ya, saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu analisis butir soal. Maka uji validitas dan reliabilitas ini juga saya terapkan untuk soal untuk tes ya Bu ya. Sebentar saya ngecas laptop. Ya. Ya, jadi uji validitas dan reliabilitas ini akan saya terapkan untuk soal ujian, gitu. Jadi melanjutkan yang kemarin. Jadi kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang analisis butir soal, yaitu untuk poin taraf kesukaran dan daya pembeda, maka dari soal yang kemarin sudah kita pilih, gitu ya, dari soal-soal yang kualitasnya kurang baik atau tidak baik sudah kita eliminasi. Kemudian langkah lanjutannya adalah kita menguji validitas dari tesnya. Apakah validitas itu gitu. Jadi kalau gampangannya gitu ya Bu, kita punya alat ukur gitu. Ada timbangan berat badan, ada alat pengukur suhu. Ini yang lagi ngehit nih Bu belakangan, termogan. Ada alat ukur tinggi badan gitu. Nah, sejauh mana alat-alat ukur ini mampu mengukur apa yang akan diukur gitu. Jadi kalau kita mau mengukur suhu badan, maka yang kita gunakan adalah termometer. Kalau kita akan mengukur berat badan, maka yang digunakan adalah timbangan badan gitu. Kalau timbangan pun macam-macam. Dan ketika akan mengukur tinggi badan adalah
kita gunakan meteran tinggi badan juga. Jadi ketepatan alat ukurnya itu itulah yang dimaksud dengan validitas. Nah, kemudian jenis-jenis validitas itu ada macam-macam. Validitas permukaan, validitas isi, validitas empiris, validitas konstruk gitu ya. Jadi kalau validitas permukaan atau ada yang menyebut istilah lainnya validitas rupa. Jadi kita cukup dari tampak luarnya saja. Kayak misalkan kita mau mengukur tinggi badan yang digunakan meteran tinggi badan, oh berarti sudah valid alat ukurnya gitu. Alat ukurnya sudah benar yang digunakan. Jadi kalau validitas isi ini berkaitan dengan materi kalau di soal ujian ya, materi yang akan kita ujikan sesuai nggak dengan tujuannya yang akan diukur gitu. Jadi isi dari tesnya itu soal-soalnya apakah sesuai dengan materi yang ingin kita uji. Kemudian validitas empiris. Validitas empiris ini banyak berkaitan dengan perhitungan statistik. Mungkin nanti kita akan lebih banyak ada di sini pembahasannya. Dan yang keempat itu validitas konstruk. Jadi penyusunannya kalau soal itu apakah sudah meliputi gitu ya kemampuan berpikir atau kemampuan yang bervariasi itu ada C1, C2, C3, C4 gitu, bahkan sampai C6 gitu ya. Itu validitas konstruk. Nah, untuk kali ini karena kaitannya dengan soal ulangan atau soal ujian, maka yang akan saya bahas adalah validitas butir soal atau istilah lainnya adalah validitas item. Jadi sebuah item soal itu dikatakan valid apabila dia mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total gitu. Kemudian maka gini, kalau soal skornya bagus harusnya item tersebut gitu nilai skornya juga bagus gitu. Artinya kok ada korelasi, ada kaitannya. Sebuah item mempunyai validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran atau korelasi dengan skor total. Jadi nanti kita bisa hitung dengan perhitungan statistik dengan menggunakan rumus yang dinamakan rumus korelasi produk momen. Rumusnya seperti ini. Jadi nanti setiap itemnya, misalkan soal nomor 1, itu adanya di nilai X, kemudian skor total nilainya nilai Y. Ini yang kita bandingkan. Jadi kita membandingkan skor untuk setiap nomornya atau setiap itemnya dengan skor total, sejauh mana korelasinya gitu. Lanjut. Ya. Nah, nilai yang akan kita hitung nanti kemudian kita bandingkan dengan yang namanya nilai kritis untuk korelasi R product moment. Jadi nilai ini sudah diketahui atau biasanya kita menyebutnya R tabel. Jadi nilai perhitungannya akan dibandingkan dengan nilai tabel ini. Nah, dari soal yang kemarin gitu ya, ini masih bersambung gitu. Maka di sini sebagai contoh saya akan menghitung koefisien korelasi dari soal nomor 1. Nah, jawaban siswa itu ada di nilai X ini. Jadi dari 37 siswa, nah skornya itu ini ke kanan. Ya X ini bersambung ya ke kanan. Ini adalah jawaban-jawaban siswa. Sedangkan Y adalah skor yang diperoleh, skor total atau nilai yang diperoleh siswa. Siswa pertama mempunyai skor 4, siswa ke-10 mempunyai skor 15, siswa ke-37 mempunyai skor 16 dari 30 soal yang kemarin sudah ini sudah ada yang dieliminasi ya. Jadi skornya itu ada di sini. Kemudian kita hitung ada X kali Y, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Nah, ini akan kita masukkan ke tadi rumus korelasi dari produk momen. Rumusnya seperti ini gitu ya. Tadi dimasukin N-nya ada 37 karena ada 37 siswa yang mengikuti, jumlah X-nya dari nilai yang di tabel tadi ada sekian.
sigma X-nya juga sudah dihitung, nilainya 32, sigma Y-nya 467 dibagi ini. Nah, dari perhitungan ini gitu ya, saya cepat saja di sini, diperoleh nilai akhirnya untuk di koefisien korelasi hitungnya adalah 0,43. Kemudian dari koefisien korelasi hitung ini kita bandingkan ya, jika digunakan tingkat signifikasi atau level of significance atau alfanya adalah 5% atau 0,05 dan dengan uji dua sisi, jika N-nya 37, maka diperoleh N-2-nya adalah DF-nya ya, derajat ininya, itu adalah 37 dikurang 2 atau 35. Dari tabel, kita lihat, kita coba lihat tabelnya. Untuk DF-nya 35 ada di sini ya. 35 dan kemudian alfanya adalah 5%, maka diperoleh bahwa nilai atau R tabelnya adalah 0,334 gitu. Nah, ya. Karena gitu ya, nilai tabel atau titik kritisnya 0,334, sedangkan R hitungnya adalah 0,3, maka nilai hitung masih lebih besar dari nilai tabel. Oh, ini 0,34. Maka kalau nilai hitungnya lebih besar dari nilai tabel, maka soal itu dikatakan sebagai soal yang valid. Gitu. Jadi dari perhitungan tadi, maka soal nomor 1 adalah soal yang valid. Artinya dia punya korelasi yang baik antara item skor dengan skor total dengan skor item. Gitu. Kemudian ini saya langsung untuk keseluruhan soal ya. Jadi untuk keseluruhan soal, kemudian persoalnya saya hitung nilai korelasi produk momennya atau R hitungnya, kemudian ada R tabelnya dibandingkan. Nah, untuk tadi kesimpulannya, untuk yang lebih besar dari R hitung, lebih besar dari R tabel, dia valid. Tapi ketika lebih kecil, dia tidak valid. Ini 0,301, tabelnya 0,334. Karena lebih kecil, maka dia tidak valid. Ternyata dari soal yang sudah dipilih, tadi yang soal-soal yang kemarin daya pembedanya nggak baik, itu sudah dieliminasi, soal yang sangat mudah dan sangat sukar juga sudah dieliminasi, maka dari soal-soal pilihan tadi masih ada 2 soal yang tidak valid gitu. Nah, itu untuk validitas. Jadi validitas itu artinya bahwa soal ini cukup karena valid ya. Soal ini cukup bisa mengukur apa yang akan kita ukur, kompetensi apa yang akan diukur dari siswa kita. Berikutnya saya lanjut untuk reliabilitas. Reliabilitas, jadi kalau tadi ketepatan gitu ya, benar nggak alat ukur yang akan kita pakai gitu. Alat ukur yang tepat untuk mengukur berat badan ya timbangan badan gitu ya. Nah, sekarang kalau reliabilitas itu tingkat konsistensi dari suatu alat ukur. Misalkan ukur yang pertama gitu, kita nimbang pertama beratnya 50 kilo gitu. Maka ketika berikutnya kita nimbang lagi, beratnya masih 50 kilo, berarti kualitas alat ukur ini masih cukup baik karena dia konsisten gitu. Demikian juga untuk misalkan suhu gitu, di waktu yang berbeda hanya sedikit gitu ya. Kita ukur 2 kali misalkan, ternyata hasilnya masih sama, masih konsisten, maka dikatakan alat ukur itu masih reliable gitu. Masih tingkat konsistensi dari hasil pengukurannya masih cukup baik. Itu bagaimana dengan reliabilitas untuk soal ujian gitu ya. Ada beberapa cara untuk menghitung reliabilitas dari suatu tes. Yang pertama dinamakan metode bentuk paralel atau ekuivalen. Kemudian yang kedua ada metode tes ulang atau test retest method.
Yang ketiga, ada yang dinamakan metode belah dua atau split half method. Nah, kita mulai pembahasannya dari metode bentuk paralel. Metode bentuk paralel itu bagaimana gitu. Jadi metode paralel itu dua tes yang memiliki kesamaan tujuan, materinya sama gitu ya, tingkat kesukarannya sama, susunannya juga sama, tetapi butir soalnya berbeda. Disebut juga alternate form method. Jadi soalnya hampir sama gitu. Misalkan kalau matematika gitu, hanya angkanya yang dibedakan gitu, tapi rumus yang digunakan sama, ceritanya masih sama gitu. Nah, ini dua tes ini diujikan kepada siswa yang sama gitu ya, di waktu yang berbeda. Nah, maka penguji itu harus membuat dua seri soal. Misalkan seri A atau seri B. Seperti kalau kita biasanya tryout gitu ya Bu, ada seri A, ada seri B gitu. Nah, biasanya soalnya ini bobotnya atau materi yang diujikan, indikator soalnya sama gitu ya. Kemudian koefisien korelasi kedua tes ini, jadi dari dua hasil ketika siswa mengerjakan seri A dan kemudian seri B, itu kemudian dihitung korelasinya. Nah, koefisien korelasi yang dihitung adalah koefisien reliabilitas gitu dari soal seri A yang diujikan pertama. Nah, kelebihan dari metode ini, siswa dihadapkan pada dua tes yang berbeda, sehingga tidak ada faktor, oh iya, kemarin soal yang ini jawabannya ini, gitu. Karena harus, karena redaksi ininya berbeda, gitu. Soalnya berbeda, jadi harus berpikir lagi. Kemudian, kelemahannya, ini kelebihannya. Kelemahannya pengetes mempunyai tugas yang berat karena harus menyusun dua seri tes. Sudah bikin dua tes, kemudian dilakukan dua kali juga. Jadi kerjanya cukup berat gitu ya, dua kali pelaksanaan dan dua kali membuat soal. Metode yang berikutnya dinamakan metode tes ulang atau tes retest method. Apa bedanya? Bedanya kalau soal metode ini soalnya hanya satu seri, tapi dilakukan atau diujikan dua kali kepada siswa yang sama. Gitu. Jadi mungkin dengan di waktu yang berbeda pastinya ya. Kemudian pada umumnya hasil kedua tes hasil tes kedua itu biasanya relatif lebih tinggi karena ada faktor misalkan oh iya yang kemarin saya nggak tahu yang ini kemudian anaknya coba buka-buka lagi belajar dan bisa gitu atau karena masih ingat jawaban yang kemarin gitu sehingga lebih mudah mengerjakannya. Nah, namun ketika skornya naik tetapi dialami oleh hampir semua siswa, maka ini tidak jadi masalah karena nanti koefisien korelasi hitungnya juga tetap akan tinggi. Gitu. Metode ini disebut korelasi terhadap diri sendiri atau self correlation method karena dia mengkorelasikan hasil tes yang sama. Jadi soal yang digunakan sama tapi diuji dua kali, maka disebut dengan korelasi terhadap diri sendiri. Kemudian metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu disebut metode belah dua atau split half method. Nah, untuk metode ini mengatasi kelemahan dari metode pertama dan metode yang kedua, karena di dua metode yang awal itu energi yang dikeluarkan dan waktu yang digunakan itu relatif lebih banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita terbatas dengan punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan load kerja gitu. Nah, metode ini cukup bisa mengatasi kelemahan dari dua metode sebelumnya. Jadi metode ini soalnya hanya satu seri ya, tapi dilakukannya juga satu kali gitu. Tapi kemudian kita lakukan dengan perhitungan statistik. Caranya yaitu dengan belah dua. Nah, kemudian dari belahan tadi R belahannya ya masing-masing kita hitung R-nya nilai korelasinya
Kemudian kita hitung korelasi keseluruhannya atau gabungannya. Nah, untuk membelahnya itu ada dua cara, yaitu bisa membelah dengan awal dan akhir. Gitu. Misalkan ada 30 soal, maka dibelah dua, 1 sampai 15. Yang belahan yang pertama 16 sampai 30 jadi belahan yang kedua. Atau pembelahannya dengan pembelahan ganjil genap. Soal nomor ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya itu jadi kelompok pertama. Kemudian soal genap 2, 4, 6 itu jadi kelompok yang kedua. Nah, kelemahan dari metode belah dua adalah jumlah itemnya harus genap. Bagaimana kalau kita punya jumlah soal yang ganjil gitu? Maka ini tidak bisa dilakukan dengan metode ini. Nah, kelemahan ini kemudian diatasi oleh rumus yang ditemukan oleh Kader Richardson atau rumus dikenal dengan KR 20. Metode yang KR20 ini. Jadi untuk metode KR20 kita tidak membagi dua antara genap dan ganjil, tapi kita menghitung adalah nilai proporsinya. Masih sama seperti yang digunakan ketika kita menghitung taraf tukaran. Gitu. Jadi ini ada P, ada Q adalah 1 dikurang P. Jadi kalau ini proporsi benar, maka ini jadi proporsi salah. Gitu. Dan kemudian kita cari nilai PQ-nya. Nah, saya ini saja, langsung saja ke perhitungannya. Ini menghitung koefisien R-nya. Koefisien R KR dengan rumus KR20 tadi ya. Nah, di sini ada rumus S kuadrat. Apakah S itu gitu ya? Kalau kita belajar statistik kita tahu bahwa S kuadrat itu adalah varian gitu. Kita menghitung variansnya. Dari perhitungan tabel data yang di tabel tadi, maka kita peroleh variansnya adalah 20,668. Dari perhitungan S ini, maka kita bisa menghitung rumus korelasinya, koefisien korelasi dengan KR20 diperoleh 0,820 itu. Nah, ada besaran dari atau ini ya, kategori tingkat reliabilitas dari koefisien korelasinya adalah seperti ini. Itu ya, ada sangat tinggi, cukup, rendah dan sangat rendah gitu. Nah, karena ini 0,820 adanya ada di posisi yang paling atas 0,8 sampai 1,0, maka dikatakan tes tadi itu mempunyai koefisien reliabilitas yang sangat tinggi atau bisa dikatakan sangat reliable. Ya, mungkin itu saja sharing dari saya hari ini tentang validitas dan reliabilitas. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu. Kemudian saya kembalikan lagi ke Ibu Ninti sebagai host. Iya, sudah. Kualitas dan reliabilitas cukup menarik di tengah hari ini membahas sesuatu yang apa namanya, menghitung angka-angka yang bisa menjadi kayak kita Ibu Ninti suaranya ini. suaranya ya. Suaranya timbul tenggelam, Bu. Putus-putus, ya. Kadang muncul, kadang hilang. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Is ya. Ya, baik.
Boleh Baik, langsung saya jawab ya, Bu, terima ya? kasih kepada Bu ya, kepada Bu Iya. Uti. Di sini ada pertanyaan ya, apakah Iya, ada Bu, di cara chat. praktis atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mempermudah penghitungan tersebut? Iya. Iya, Ada Ibu, cara praktisnya. sama dengan, apa, analisis butir soal yang kemarin ya, Bu, ada software yang Ya, cukup lengkap sampai validitas juga, valid tidaknya gitu. Jadi sebetulnya sudah ada software-nya gitu ya, kita tinggal masukin jawabannya gitu. Namun, sharing kali ini bertujuan agar ketika kita membaca soal ada yang mudah, ada yang bisa membedakan, tidak bisa membedakan, kemudian valid, valid atau tidak soalnya gitu. Kita tahu dari mana sih asal usulnya, kok bisa muncul ini valid, kok ini tidak, kok ini sukar, ini mudah gitu. Jadi, tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari gitu ya, sebetulnya sudah ada software yang kita tinggal masukin saja jawabannya, langsung muncul oh, hasilnya gitu. sudah ada yang praktisnya begitu ya Bu Iya, ya. sudah ada. Sudah ini hanya Terus, sebatas ya pengetahuan mungkin saja, Ibu. artinya konsep-konsep dasar tentang validitas dan reliabilitas itu suatu saat bisa tergeser untuk sering digunakan kalau kemudian ada fasilitas yang memudahkan. Kadang orang kan suka mencari yang Iya, mudahnya saja. betul. Begitu. Saya sapa dulu, ini ada guru saya, Pak Trireko, Pak Ah, Trireko Hernando, selamat datang, selamat bergabung di room kami. Kemudian ada Ibu atau Bapak Lugina, kemudian ada Ibu Rina yang selalu aktif berada di kelas atau di room kami. Terima kasih. Halo, ya, masih ada yang ingin bertanya seputar uji validitas dan reliabilitas ini, Bapak Ibu sekalian? Baik. Assalamualaikum Bu Nenti. Ya, Pak Trireko, selamat bergabung. Ya, Bapak. Terima kasih Ya, sudah terima bergabung. kasih Bu Nenti. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Siwatun sehat, Bu Siwatun? Mungkin ya. Ya, Pak Trireko sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu Siwatun. kalau dari suhu mah jangan bertanya, memberi masukan. Mangga, mangga, silahkan. Saya ngeliat aja Ibu. Iya. Enggak Mangga dilanjut. Ibu, kalau ada yang ada yang kurang tepat dari materi yang saya sampaikan atau ada tambahan, saya sangat terbuka menerima itu. Iya, baik. Uh, Kayaknya sebetulnya kalau ada mahasiswa yang mau menyelesaikan studinya, ya skripsi ataupun tesis, biasanya materi ini sangat sebetulnya Iya, ini Uti bisa buat waktu penelitian juga ya Bu schedule, ya. ya, betul, waktu schedule awal di hari Kamis, Kamis ya, Kamis kita schedulekan, ternyata ponakan saya yang sedang mau menyusun itu minta kelas ini, gitu. Oh Saya gitu. kasihkan linknya, kemudian kita cancel kan. Nah, dia berharap dapat sebuah pencerahan tentang bagaimana uji validitas dan reliabilitas secara manual, mungkin tuntutannya walaupun ada SPSS ya, atau Iya. ada apa sih namanya aplikasi-aplikasi yang lain, ternyata mungkin ada satu dosen yang mungkin membutuhkan teknis Harus uji tahu validitas ininya ya, gitu ya, dasarnya secara gitu ya Bu. secara betul, secara manualnya begitu, sehingga
angka-angka yang kita input dari misalkan sebuah soal, kemudian muncul angka hasilnya, itu dari mana asalnya? Kalau menggunakan aplikasi nggak tahu. Kalau menggunakan teknis manual pengolahan datanya, memang ribet, memang membutuhkan sebuah pilihan dan sebuah pemahaman konsep, tapi penguasaannya akan lebih melekat. Iya. Itu ya Bu Fikas, materi yang sudah dipaparkan oleh Bu terkait dengan validitas dan reliabilitas menarik dan menggelitik untuknya diulik selanjutnya. Sekiranya tidak ada pertanyaan lain lagi, bagaimana Bu Is kita close untuk